Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Saya sehat. Luar biasa. Yes. Oke ya. Sekali lagi ya, biar semangat hari ini. Bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah. Saya sehat. Luar biasa. Yes. Nah, anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti materi anak soleh. Nah, ini materinya akan saya sampaikan kepada anak-anak sekalian ya. Materi Aku Anak Soleh, pembelajaran ketiga, subtema jujur disayang oleh Allah, tentunya bersama Ibu Baik Hayu Nurwolan. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama ya. Sudah terlihat di situ suaranya dan materinya sudah terlihat? Sudah ya. Ada Tasya, kemudian Okta, ada Sigit, Abi, dan yang lainnya ya. Bisa dibuka videonya dan kita akan berdoa bersama supaya pembelajaran kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah berdoa bersama. Semoga kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat anak-anak ya. Nah, oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ini Ibu ada permainan ya. Silahkan mengikuti permainan ini. Seperti yang sudah Ibu bagi tadi, ada 4 tim. Tim 1, tim 2, tim 3, and tim 4. Ketuanya yang tim 1 ada Mbak Alma ya. Nanti silahkan Mbak Alma memilih satu nomor dan menjawab satu pertanyaan. Baik, siap ya. Mbak Alma memilih nomor berapa? 1. Nomor 1, baiklah. Akan kita buka pertanyaannya nomor 1. Wow, langsung auto tim lose 10 poin. Mbak Alma milih tim yang mana yang kehilangan poinnya? Tim 4. Silakan. Tim 4. Wah, jadi min 10 poin tim 4. Enggak apa-apa ya. Oke. Silahkan pilih nomor berapa? 9. 9. Oke. Boni mendapatkan nilai yang kurang baik. Harusnya Boni berkata titik-titik pada orang tuanya. Jawabannya adalah Jujur. jujur. Baiklah, coba kita cek bersama-sama. Wow, jujur ternyata 5 poin untuk tim 2. Oke, terima kasih ya. Baik, permainannya nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan masuk kepada materinya, sayang ya. Nah, kita akan melihat gambar ya. Gambar 1 ini gambar apa? Pinocchio. Gambar apa? Pinocchio. Baik. Pinocchio itu kenapa kok hidungnya panjang, sayang? Suka berbohong. Bohong. Oke. Yang kedua ini gambar apa? Kantin kejujuran. Iya, kantin kejujuran. Terus gambar yang ketiga? Gambar apa? Gambar yang ketiga? Anak yang suka mencontek. Suka mencontek. Mencontek? Oh iya, stop korupsi. Ya, kira-kira yang akan kita pelajari nanti materi apa, sayang?
Kejujuran ya, nggak boleh bohong gitu ya. Oke, betul sekali. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini itu adalah tentang materi kejujuran ya, yang merupakan subtema dari materi Aku Anak Soleh anak-anak ya. Nah, kejujuran sendiri itu adalah salah satu ciri dari Aku Anak Soleh. Dari pembelajaran ini, anak-anak ya, menyimak materi dari PPT dan video tentang kisah gadis yang jujur, peserta didik dapat menjelaskan arti perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, setelah menyimak materi dari PPT dan video tentang gadis yang jujur, peserta didik dapat menyebutkan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga, setelah mendiskusikan HKPD materi perilaku jujur, peserta didik dapat membedakan keuntungan dan kerugian perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang keempat, setelah mendiskusikan LKPD materi perilaku jujur, peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku jujur melalui presentasi diskusi dengan komunikatif ya. Kisah ini sangat inspiratif sekali ya. Anak-anak boleh menyimak ya. Semua masih bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ya? Ya. Baiklah, kalau begitu akan Ibu bacakan dan anak-anak silahkan menyimak ya. Dan nanti juga akan ada videonya anak-anak sekalian ya. Nah, pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi pelanggan besok pagi, keluh seorang janda kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun, aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak? Jangan, Bu. Gadis itu melarang. Bagaimanapun, kita tidak boleh kurang. Lebih baik kita katakan dengan jujur kepada para pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, Bu, ketidakjujuran akan menyiksa hati. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata janda itu kepada anaknya. Saat ini, beliau tidur pulas di istananya yang megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Gadis remaja itu tersenyum anak-anak dan berkata, Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya berbuat curang. Nah, anak-anak, keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Nah, anak sudah menyimak ya semuanya ya. Kota Madinah. Nah, dari video tadi itu ya, anak-anak simak dengan seksama. Semakin menurun. Dari hari ke hari beban semakin berat saja rasanya. Sekarang persediaan gandum kita juga sudah habis. Ya Allah. Sabar, Bu. Untuk sementara, biarlah kita minum susu saja. Semoga bisa mengganjal perut kita yang lapar. Ternyata Nah, anak-anak setelah berdiskusi nanti anak-anak dapat menjelaskan siapa tokoh dari kisah tadi. Kemudian menceritakan tentang apa kisah tersebut.
Nah, pesan yang baiknya apa? Terus apakah ada hal-hal yang buruk ya? Kemudian sikap apa yang bisa dicontoh? Mengapa ya orang bisa berbuat tidak jujur itu? Kapan orang bisa berbuat tidak jujur? Selanjutnya, bagaimana jika sikap jujur diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kemudian bagaimana caranya membiasakan sikap jujur dan anak-anak dapat memberikan kesimpulan apa arti jujur itu dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya, hasil diskusi dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Baik, Ibu beri waktu 5 menit untuk diskusi. Silahkan anak-anak berdiskusi. Setelah melakukan diskusi, ya coba tim 1 ya, tim 1 menyampaikan hasil diskusinya. Tim 1, Mbak Alma, silahkan disampaikan hasil diskusinya. Siapa tokoh? Siapa tokoh? Khalifah Umar. Dan ibu, gadis muda, isi cerita gadis jujur. Pesan baiknya kita harus jujur. Sikap yang bisa dicontoh jujur. Orang tidak jujur karena terdesak. Cara membiasakan jujur, berkata yang benar. Sehingga jujur itu tidak boleh curang. Dan jika jujur, pesan beruntung. Contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jika memecahkan piring, ibu sayang berkata jujur. Bagus sekali ya. Oke, nanti dilanjut oleh kelompok 2. Yang tulus dan lurus hatinya atau tidak curang ya. Jujur juga berarti berbuat sesuatu sesuai dengan kenyataan. Ya. Misalnya, jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan tidak mencontek, jujur menggunakan uang seperti mengembalikan uang, kembalian sisa belanja, dan mengatakan yang jujur, misalnya mengakui kesalahan seperti pertanyaan guru, apakah kalian belajar di rumah? Apabila tidak belajar, katakanlah dengan jujur, saya tidak belajar. Nah, anak-anak, orang yang jujur itu selalu siap menanggung resiko. Ya. Jujur tadi artinya apa, sayang? Tulus tidak curang. Iya, tulus atau tidak curang ya. Mungkin Tasya dan Okta, contohnya sifat jujur tadi apa? Tulus dan tidak. Contohnya. Jujur menggunakan uang seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja. Bagus ya. Kemudian keuntungan sifat jujur, anak-anak ya. Kita masuk sebelum keuntungan sifat jujur, ada materi yang bersifat prinsip ini ya. Jadi dasar untuk sifat jujur ya, itu ada Quran surah At-Taubah ayat 119 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar atau jujur. Jadi Allah juga memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersifat jujur. Dan selanjutnya adalah hadis riwayat Imam Muslim. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ila jannah. Artinya, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kita akan bernyanyi setelah kehitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu. Wahai anakku, jujurlah semua. Iya, bagus sekali. Nah, anak-anak, lagu tadi itu tentang apa? Kejujuran. Kejujuran. Ya. Pesannya tentang apa?
Harus berbuat apa kita pesannya? Harus berbuat jujur ya. Subhanallah, pintar ya. Setelah menyanyikan lagu tadi, ini ada soal yang nanti anak-anak bisa kerjakan di rumah ya. Nanti saya kirim melalui Google Form ya, yang saya kirim melalui WA, anak-anak bisa mengisinya ya. Itu alamatnya, bisa terlihat anak-anak ya? Bisa ya? Baiklah, begitu anak-anak, karena tidak ada pertanyaan ya. Kesimpulannya tadi, kita telah belajar apa, sayang? Jujur ya. Jadi contohnya apa sifat jujur tadi contohnya? Ya, mengembalikan sisa uang belanja ya. Keuntungannya apa tadi, Nak? Keuntungannya tadi apa? Sayang orang-orang. Dicintai orang dan tentunya juga dicintai Allah ya. Dan anak-anak tadi bisa menerapkan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Insya Allah bisa. Baik ya. Terima kasih kebersamaannya kita hari ini sungguh sangat luar biasa. Nanti insya Allah kita di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang sifat amanah ya. Dan itu juga merupakan salah satu ciri dari anak soleh, anak-anak ya. Dan nanti silahkan dikerjakan tugasnya ya, akan Ibu nilai ya. Untuk yang belum sesuai KKM nanti boleh remedi akan dibimbing ya, akan kami bimbing. Kemudian yang nilainya di atas KKM nanti akan ada pengayaan anak-anak ya. Terima kasih kebersamaannya hari ini dan marilah kita berdoa bersama selesai belajar hari ini ya. Sudah terlihat doanya? Silahkan dibaca bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah semangat pagi hari ini dan tentunya kita akan berjumpa lagi dengan suasana yang lebih semangat lagi tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.